Hari ini MBG dapat apa ya anak-anak ya? Kita buka. Dapat susu 1. Sama dapat telur 1. Terose MBG, makanan sehat dan bergizi. Ngendikane. Tapi nyatane sing diparingke anak-anak murite enek oknum-oknum sing gak seneng sampai anaknya keracunan, sing diparingi bahan-bahane mboten karu-karuan. Delengen. Anak kula niku angsal MBG gitu. Pisangnya mentah, jan mentah. Enggak. Loh, mentah. Niki jarene sehat dan bergizi. Sing dek winginane tirose masih yo libur niku angsal, tapi pundi nyatane. Nah, sing digoleki nyatane, sing dicekelki omongane. Nek ngorup niku pun kata-kata, aja ngapusi wong cilik. Bener wong cilik niku bodoh goblok. Ning dongane wong cilik iki pun to male ilat. Aja sok ngeten, niki kentangnya nggih mboten di napa niki dionceki, mung di napa gelaburi kali tep. Gila ya, keren banget tuh. Nyali Ketua BEM UGM, Tio Ardianto, yang berani dengan lantang mengkritik program MBG, walaupun dibalas dengan teror dan intimidasi termasuk ibunya. Gini ya, UGM itu kawah Chandra di muka pemikir kritis loh. Dan ketika seorang mahasiswa yang kritis muncul, tapi yang hadir bukan data, malah justru teror dan intimidasi, gue jadi mau nanya dengan frontal. Kalau MBG bersih, kenapa kalian alergi kritik? Kalau memang Tio bersalah, kenapa nggak kalian bantai pakai data secara transparan, bukan teror atau intimidasi? Tunjukin tuh rincian anggarannya, liatin data faktanya, selesai, clear. Tapi yang muncul tuh malah teror. Artinya bukan mahasiswanya yang bermasalah, tapi justru mental kekuasaan yang takut diawasin. Jujur ya, teror dan intimidasi ini yang bikin ngeri loh. Karena pola kayak gini pernah gua rasain dulu di zamannya Orde Baru. Kritik dianggap ancaman, aktivis ditekan, mahasiswa dicap subversif, suara beda dianggap gangguan stabilitas. Ini alarm bahaya demokrasi. Hari ini ketua BEM ditekan, besok mungkin dosen, selanjutnya mungkin jurnalis. Dukungan ke Tio bukan soal politik semata bos, ini soal menjaga ruang berpikir. Negara yang sehat bukan yang sepi kritik, negara yang sehat itu yang tahan diuji dan dikritisi oleh rakyatnya sendiri. Kalau alarm dibungkam, yang datang bukan ketenangan, yang datang pembusukan. Demokrasi itu nggak tumbuh dari ketakutan, demokrasi hidup dari keberanian. Satyam Eva Jayate. Ada 2 risiko dimakan bergizi. 1, penyalahgunaan anggaran. 2, gangguan kesehatan atau pencernaan pada penerima manfaat. Oke, lihat tanya mana yang lebih takuti oleh saya. Saya jujur lebih takut kepada yang kedua, bukan yang pertama. Kenapa saya tidak takut dengan yang pertama, penyalahgunaan anggaran? Karena kita sudah buat sistem sedemikian rupa sehingga kemungkinan besar itu sulit orang untuk mengakali program anggaran kita. Meanwhile, Assalamualaikum Pak Kepala Badan. Jadi nama saya Heni Aisawa. Jadi begini kronologis kurang lebihnya seperti ini. Kami mengajukan permohonan dapur 3T dan itu berproses dari bulan lalu. Beberapa minggu kami mengikuti proses secara normatif. Kemudian hari Senin kemarin tanggal 2 kami diberikan informasi bahwa permohonan kami sudah diverifikasi dan ditandatangani. Kami datang ke BGN, disampaikan datang ke Lorin Hotel di Bogor. MBG adalah program gagal yang hanya menguntungkan sebagian pihak. Ini adalah program politik yang dikemas dengan bantuan sosial, yang artinya 1,2 triliun rupiah anggaran dari negara yang diambil dari pajak dan cukai masyarakatnya digelontorkan per hari untuk alokasi terhadap MBG. Belum lagi vendor-vendor MBG ini terafiliasi dengan partai politik, sehingga kesan tidak profesional semakin mencuat ke permukaan publik, mulai dari menu yang kadang tidak sesuai dengan harapan dan anggaran dialokasikan oleh negara, hingga banyaknya korban dari siswa yang keracunan. Hari ini kita juga melihat bahwa ketika bulan 12 yang lalu, siswa libur sekolah semesteran, MBG tetap dilaksanakan karena untuk penyaluran anggaran 1,2 triliun itu tetap berjalan. Hari ini kita juga melihat bahwa ketika puasa nanti MBG akan dikemas dengan makanan kering yang dapat dikonsumsi pasca melakukan puasa. Ini adalah kontradiktif di mana anggaran yang tidak tepat sasaran dialokasikan untuk kepentingan vendor-vendor partai politik. Gimana? Saudaraku semuanya, sebelum kita melanjutkan informasinya,
Minta dukungannya dengan ikhlas dengan cara like, komen, subscribe, dan tekan tanda lonceng untuk channel ini. Agar channel ini tetap bisa berkembang menayangkan berita-berita yang bermanfaat. Semoga saudaraku tetap diberikan kesehatan, diberikan kelancaran beraktivitas, yang berlimpah ruah, urusannya dipermudah semuanya, saudaraku, teman-temanku semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah saudaraku, kita akan melanjutkan beritanya berikut ini. MBG bukan makan bergizi gratis, tapi maling berkedok gizi. Ini korupsi yang tersistematis, Bang. Ini korupsi yang tersistematis dan terlindungi oleh korupsi yang dilegalkan ya? Korupsi yang dilegalkan. Artinya negara secara langsung memelihara koruptor itu. Ini sama sekali nggak kerekam sama istana. Ini kompleks banget. Makanya saya bilang melawan korupsi itu bukan cuma soal mengamankan uang negara, tetapi bagaimana memastikan semua distribusi keadilan yang harus sampai ke masyarakat itu tiba di seluruh sektor. Makanya saya tanya tadi, apakah Presiden punya rencana dalam mengelola negara? Kalau ketiadaan oposisi memungkinkan Presiden tidak tahu bahwa anak muda takut nikah dan takut punya anak karena ketidakpastian ekonomi dan ketidakpastian kebijakan, apakah itu masih harus dipertahankan? Ini bukan soal uang korupsi nanti didistribusikan kemana, pasti itu didistribusikan orang kembali ke kas negara. Sekarang pertanyaan selanjutnya, logika sederhana aja, ngomongin MBG. MBG menyerap anggaran pendidikan dan kesehatan. Apakah itu juga bukan pelanggaran hak asasi? Pak Prabowo memutuskan MBG itu digantikan dengan uang 20 juta per keluarga. Ternyata banyak masyarakat Indonesia itu yang setuju kalau MBG itu digantikan dengan uang. Karena video saya kemarin itu viral, di Facebook juga viral, di TikTok juga viral. Bahkan sampai 2 juta penonton di Facebook dan di TikTok 1,6 juta penonton. Dan ternyata banyak masyarakat yang setuju dan setuju dengan pendapatan saya gitu loh. Banyak yang menyatakan aku setuju Mas, karena di video tersebut aku menyatakan kalau Pak Prabowo itu harusnya itu gantikan dengan uang aja MBG itu 20 juta per keluarga. Kenapa aku bilang 20 juta per keluarga? Loh kok banyak banget gitu kan? Pasti kalian tuh mikirnya gitu, kok banyak banget. Kalau kalian ingat Pak Mahfud MD di pemerintahnya Pak Jokowi itu dia menjabat sebagai Menko Polhukam, dan sekarang dia itu tidak menjabat sebagai pejabat negara lagi ya. Dia menyatakan kalau pemerintah kita itu kalau bisa menjaga tampang kita atau pemerintah bersih, tidak ada korupsi, pemerintah itu bisa kasih uang seluruh masyarakat Indonesia itu 20 juta per bulan. Bayangkan 20 juta per bulan. Dari situ aku menyatakan lebih baik Pak Prabowo itu gantikan dengan uang aja MBG itu, kasih 20 juta per bulan untuk masyarakat Indonesia. Apalagi kan masyarakat kita itu rata-rata miskin semua kan. Daripada kasih MBG, lebih baik kasih aja uang 20 juta per bulan gitu loh, per keluarga. Tapi ini adalah program utamanya Pak Prabowo. Dia juga udah berjanji di pemilu waktu dia menjadi calon presiden, dia berjanji tidak ada masyarakat Indonesia yang kelaparan. Itu makanya itu adanya program ini tuh supaya masyarakat Indonesia itu tidak kelaparan. Aku juga di video tersebut aku menyatakan kalau program Pak Prabowo itu sarang korupsi. Iya, aku menyatakan itu karena itu murni pendapatan dari saya. Karena Pak Prabowo pernah menyatakan kita boleh berpendapat, yang penting jangan berkata kasar atau menghina. Aku tidak menghina dalam video tersebut. Aku hanya menyatakan kalau program MBG tersebut sarang korupsi. Gimana tanggapan kalian? Tenang saja Pak Prabowo. Kita mengkritisi kebijakan MBG Pak Prabowo, tapi kita juga suka bingung. Kenapa wapres kita yang anak muda seperti saya nggak ngomong apa-apa? Harusnya kan Pak Prabowo, oke lah, saya mengkritisi koalisi Pak Prabowo tanpa oposisi, sehingga sangat mungkin sekali Pak Prabowo tidak mendengar keluhan-keluhan masyarakat yang kritis terhadap kebijakan-kebijakannya. Saya berpikir kok ada wapres anak muda juga sama aja. Saya nggak tahu apakah di kelilingnya Mas Gibran yang adalah wapres ini ada anak mudanya atau enggak. Kok sampai tidak berbuat banyak hal. Padahal kan menjanjikan, mempromosikan, mengkampanyekan ke anak mudaan seminimal-minimalnya semangatnya kayak saya. Kalau nggak ada semangat yang kritis, bagi saya berarti tidak ada kepemudaan di dalam pasangan Prabowo Gibran. Gibran sama saja, old schoolnya mungkin dengan Orde Baru, bisa saja kan? Karena dia membiarkan situasi ini dengan diamnya dia. Nggak representatif akhirnya. Saya melihat Pak Prabowo, oke, dia punya ide sosialis, tetapi di dalam tantangan politiknya berat sekali. Oke, kita punya wapres anak muda, nggak ada anak mudanya banget gitu loh. Apa dia ngomong isu anak muda apa? Sekarang orang takut punya anak. Cek data BKKBN. Indonesia itu terancam depopulasi. Perempuan menghentikan fungsi rahimnya untuk reproduksi atau menghasilkan anak karena takut
Kalau saya punya anak, saya bisa nggak biayain ya? Bahkan sebelum dia memikirkan punya anak, dia mereview ulang kapan saya layak menikah. Pernah nggak Wapres ngomong kayak gitu? Udah presiden sibuk dengan program MBG-nya yang sangat penuh tantangan, tapi Wapres kita juga nggak ngomongin isu lain untuk melengkapi. Yang tema-tema anak muda lah. Nggak ada sama sekali. Aktivis kemarin ditangkap semua. Ada nggak Wapres datang nengokin, menanyakan kronologis yang sebenarnya kenapa Anda ditangkap? Oh, karena katanya dana asing, dituduh dana asing. Tanya dong Wapresnya ke mereka yang ditangkap. Ini anak muda loh. Katanya representatif anak muda. Kenapa seperti Wapres kita itu representatif influencer yang kemarin datang-datang dukung dia doang? Semua hal yang terjadi di bulan Agustus kemarin dilengkapilah hari ini oleh kemarahan Ketua BEM itu. Tapi dia bukan marah sebagai manusia biasa, dia marah sebagai akademisi yang paham tentang kebijakan. Bahkan dia terangkan dengan bagus di situ semua hal yang memungkinkan orang mengerti bahwa ada masalah dengan negeri ini, ada masalah dengan kepemimpinan Presiden Prabowo. Tapi sekali lagi itu adalah pendapat akademis dengan menguji data, dengan memperhatikan opini publik, dengan menghitung kritik dari dunia internasional. Hal yang paling mendasar itu soal pengalokasian anggaran, Bang. Bahwa anggaran pendidikan tidak boleh dirampas untuk makan bergizi gratis. Karena makan bergizi gratis sejak awal misinya bukan misi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, tapi untuk memberi gizi. Rasanya pendidikan itu lebih mendesak untuk diberi solusi timbang MBG. Stunting harus dientaskan, iya. Tetapi metode pengentasannya mestinya tidak memakai logika proyek. Rezim hari ini memang rezim yang sejak awal lahir karena pelanggaran konstitusi. Jadi sebenarnya tidak mengherankan ketika pelanggaran konstitusi itu dilakukan lagi. Nah, kemarin di pidato kenegaraan 17 Agustus, Presiden itu menyampaikan, Bang, tahun 2026 kita mengalokasikan anggaran pendidikan terbesar sepanjang sejarah. Karena nilainya itu 757 triliun. Itu kurang lebih setara 22% anggaran APBN kita. Wah, kelihatannya luar biasa. Tapi setelah kita cross check, 223 triliun itu diklaim sebagai MBG. Ini kan sudah masuk ke pelanggaran konstitusi, Bang. Seorang anak yang memutuskan bunuh diri hanya gara-gara gagal membeli buku dan pena yang seharga 10.000. Tetapi ironinya, di saat bersamaan, pemerintah menggelontorkan 16,7 triliun untuk Board of Peace, bikinan Trump yang begitu kontroversial, yang rasanya kita nggak percaya bahwa lembaga itu akan mampu memerdekakan Palestina. Di saat yang bersamaan juga, pemerintah menggelontorkan 1,2 triliun setiap hari. Atau kalau di total setahun, 335 triliun untuk makan bergizi gratis. Ada ironi, prioritas anggaran luar biasa di sini. Ketika seorang anak harus memutuskan bunuh diri hanya gara-gara uang 10.000, tapi pemerintah melakukan penghamburan uang luar biasa di berbagai sektor yang kita meragukan bahwa itu untuk rakyat. Saya jelaskan ilustrasinya, Bang. Kenapa saya bilang bahwa MBG dalam konteks ini yang paling kita kritisi itu sebenarnya tidak berpihak ke rakyat. Karena sejak mula MBG itu ada, dia telah melanggar konstitusi tentang mandatory spending anggaran pendidikan yang diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar bahwa pemerintah wajib mengalokasikan 20% baik itu APBN maupun APBD untuk pendidikan. Di 2026 ini anggaran pendidikan kita itu fantastis, Bang. 757 triliun. Klaimnya Prabowo itu terbesar sepanjang sejarah. Tidak keliru. Tapi kalau kita detailkan rinciannya, kita akan temukan ternyata 223 triliun dari 757 triliun, lebih dari 30% itu, tidak untuk pendidikan, tapi untuk Badan Gizi Nasional, untuk program makan bergizi gratis. Aku pernah baca opini yang katanya tuh kayak gini nih, negara itu sengaja membuat rakyatnya bodoh, biar katanya gampang disetir dan dibodoh-bodohin. Awalnya aku nggak percaya dan skeptis dengan opini-opini kayak gitu, tapi lama-lama aku kayak benar melihat realitas sekarang. Bayangin nih guys, nih lihat nih, ratusan siswa SMP di Buleleng tak bisa baca, 43% belum hafal abjad. Bayangin kalau kayak gini nih, gimana masa depan generasi Indonesia. Ini cuma SMP, bahkan di SMA kalau kita lihat video-video berseliweran terkait pertanyaan perkalian segala macamnya, mereka bahkan perkalian aja nggak hafal. Gimana nasib bangsa Indonesia masa depannya? Generasi emas apa yang mau diharap dengan perkalian aja nggak hafal?
Hah? Yang kayak gini ini, yang rakyat gampang dibodohin, gampang disetir. Jadi sehingga rakyat itu tidak bisa membaca permasalahan Indonesia secara menyeluruhan. Gimana itu, apakah bagaimana sekolah rakyat, apakah itu bermanfaat atau tidak, atau bagaimana apakah MBG itu bermanfaat atau bagaimana seharusnya guru kita itu disejahterakan. Tidak ada fokus-fokus pada seperti itu. Ini cuma makan senang apa kayak gitu, kebijakan-kebijakan yang seolah-olah hebat. Enggak, tidak secara komprehensif menyelesaikan permasalahan bangsa.